Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget Lazy News. Oke. Wow, soundnya kencang sekali. Tapi seperti biasa, Lebaran gue nggak tahu. Lebaran tuh selalu sepi dengan news karena semuanya libur ya, nggak bikin news. Jadi kita akan membawakan news-news yang bisa saya korek dari dalam inti bumi. Yang pertama kita akan mulai saja dengan yang paling spesial dan langsung di take down, langsung hilang begitu saja. Itu adalah kasus Realme Narzo 50A yang terbakar. Di mana kasus tuh dia coba up ke Twitter, ngomong customer service yang gak terima dengan harapan dia bisa diterima. Yang terlihat kayaknya ini kesalahan sendiri. Karena kita ngeliat Realme Narzo 50A dia, itu kebakar bagian atasnya. Mau gimana pun, handphone kalau meledak, mostly pasti bagian SoC-nya, bagian baterainya. Ini bagian atasnya kebakar. Jadi kayak ada yang, ya gua ngerti. Orang-orang lazy gadget di bagian komen, post Instagramnya udah pinter-pinter, dia udah bilang, ini dibakar bos, bukan meledak. Jadi bukan salah Realme-nya. Jadi akhirnya apa? Postingannya hilang. Tweetnya hilang, bener-bener hilang. Sampai kalau gue cek Twitter profile-nya, itu terakhir tweet kalau nggak salah 2019. Jadi kayak semacam pakai tweet delete gitu. Dan dia ngehapus semua tweet yang pernah dia bikin. So, ya mencoba, tapi yaudah, thanks effortnya. Karena gue di kantor kayak ada sekitar berapa ya, 10 kali handphone Realme dan gak ada yang pernah meledak, gak ada yang pernah terbakar, jadi aneh gitu. Nah, ngomong-ngomong Twitter, dia baru aja ngeluarin sebuah fitur baru namanya Circle ya. Jadi kalau kalian tahu close friend, kurang lebih seperti itu. Nah, Circle ini kayak gue circle-nya tuh anak jaksel banget, kurang lebih seperti itu. Jadi tweet kalian itu hanya dikhususkan untuk 150 pengguna, limited. Jadi kayak Facebook tuh kayak private post dan segala macamnya. Yang saya melihat ini arahnya akan menjadi tempat aib-aib dikeluarkan. Aib, gosip, close friend, nanti cepu, ketahuan dan segala macamnya. Tapi yang paling saya bisa lihat itu adalah orang-orang tidak akan lagi jualan melalui Telegram. Gak bakal jual Google Drive. Dia bakal bilang 50.000 untuk masuk circle saya. If you know, you know. If you don't know, don't find out. It's okay. No need to know. Not everything is good if you know. Oke? Terus kalau ngomongin Twitter, akhirnya si Jane Macum Wong, ini tukang mencari hidden code, itu menemukan code untuk edit tweet. Edit tweet adalah sebuah fitur yang sangat diimpikan semua orang karena biasanya ini berhubungan dengan yang namanya apa bahasanya itu cancel culture. Nah, edit tweet ini ternyata cuma bisa 30 menit. Tapi gue jadi karena mungkin ini belum final ya, masih hidden code dan baru di leak nemu dan segala macam. Jadi kayak masih banyak pertanyaan abu-abu dari gue, kayak cuma 30 menit. Terus media yang kalian gunakan tuh bukannya di reuse tapi di re-upload. Jadi ada hubungan sama bandwidth. Terus kita ngomongin dari sisi editnya, dia bisa ngedit yang lama, tapi di bagian bawah ya ada kayak view new version of this tweet. Jadi kayak diganti, tapi tetap bisa ngeliat tweet lamanya. Jadi cancel culture tetap bisa berjalan di sini. Jadi no problem. Nah, terus kalau kita ngomongin tadi masalah close friend Instagram, Instagram juga sepertinya bau-baunya mau jadi TikTok. Dia akan merubah tampilan itu kemungkinan jadi full screen. Jadi kemungkinan besar kita kalau tahu sebuah sosial media, kalau dia baru nge-push sebuah fitur baru, itu bakal di-push terus-terusan, bakal dikasih algoritma yang bagus. Jadi buat teman-teman sosial media di luar sana, digital marketing, ya siapkan foto-foto yang 4:3. Karena kemungkinan besar karena dia ngejar full screen, kemungkinan 4:3 bakal lebih sering muncul di explore karena itu adalah tampilan baru Instagram. Untuk home, terus search, segala macam itu nggak akan berubah, tapi story tab-nya itu harus kalian scroll kayak ke atas kayak biasanya. Next kita ngomongin dari Telegram sama WhatsApp. Pertama Telegram, dia bakal punya premium subscription service yang so far kelihatannya baru ada 2 fitur. Yang pertama adalah reaction, kayak hati bisa meledak, sama hantu bisa terbang sana sini. Terus ada stiker-stiker si bebek kuningnya. Yang lucunya, stiker bebek kuning ini kalau kalian kirim ke orang yang free version, itu kagak kelihatan, malah disuruh sign up. Jadi kan maksud gue kalau lu line lu beli stiker, lu kirim ke orang tetap bisa lihat. Cuman dia gak bisa pakai karena dia harus beli. Nah, Telegram ini kebalikannya. Lu kirim tuh stiker premium, dia disuruh sign up. Jadi dia gak bisa ngeliat reaction lu, malah disuruh bayar. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita ngomongin dari si Telegram, sebenarnya ini fitur atau kita ngomongin premium ini, itu udah di wanti-wanti lah sama si namanya Pavel Durov, foundernya. Itu di akhir 2020. Karena dia bilang Telegram ini gratis, segala macam fitur bla bla bla, update juga banyak. Kita tahu kalau yang pakai Telegram pasti seneng banget, apalagi yang suka nonton film gratis, either itu film biasa atau 18+. Telegram ini tuh perlu uang untuk hidup. Kalau nggak dia hilang, ya kan? Jadi kemungkinan besar ini adalah salah satu cara revenue-nya. Karena kemungkinan besar paling iklan sih. Itu udah pasti masuk karena beberapa kali karena iklan udah kelihatan juga. Next, WhatsApp.
WhatsApp itu naikin threshold medianya. Kalau kemarin kan 100 MB atau nggak usah 150 ya. Sekarang bisa naik sampai 2 GB. Jadi kan udah bisa ngirim foto yang file gede, video, film segala macam itu bisa dikirim dengan santuy di WhatsApp. Terus kita ngomongin dia punya message reaction. So far baru 6 kayak sekedar mengingatkan, terus kayak thumbs up, terkejut, tertawa, love dan segala macam ya. Tapi nanti katanya bakal diupdate ke lebih banyak dan semua skin tone. Terus kita ngomongin grup juga sekarang naik jadi 512 partisipan. Grup call itu sekarang bisa 32 orang, tapi terbatas di smartphone tertentu. Jadi kalau emang handphone Anda masih kentang, itu berarti tidak bisa ya. Jadi jangan coba-coba bilang kita pindah aja Zoom-nya itu jadi WhatsApp call. Tapi kalau ada teman kalian yang handphonenya masih kentang, tidak bisa ikutan, tapi bisa absen. Next, terus dia ngomongin kemarin kan ada companion device juga, kebalikan dari link device. Link device kan kayak satu nomor buat 4 device, sedangkan companion tuh 2 device, 1 nomor. Konsepnya gini, jadi kayak 1 nomor gue bisa akses dan temen gue bisa akses gitu loh. Kayak gimana sih jelasinnya? Kalau komputer kan kalau link device kan lebih ke tablet, komputer. Nah ini tuh lebih ke smartphone. Jadi kayak gue punya 2 HP tapi gue mau punya 1 WhatsApp yang sama gitu. Terus kita ngomongin dari smartphone, yang pertama ada Infinix Doctor Strange. Doctor Strange sih oke menurut gue. Kalau kalian mau nonton silahkan, tapi ekspektasi rendahin, tapi buat gue oke. Cuman Infinix dan Doctor Strange ini bakal ada di Infinix Note 12. Kemungkinan besar cuman box yang spesial sama desain back cover yang spesial yang ngasih lihat bulatan magicnya si Doctor Strange. Cuman maksud gue ini punya potensi lebih. Maksud gue kenapa perusahaan-perusahaan ini tuh gue nggak ngerti ya, apakah ini ada urusan sama license, makin banyak yang lu pakai makin banyak kolaborasi akan lebih mahal dan segala macam. Gue nggak ngerti karena gue nggak pernah kerja sama urusan license. Doain aja nanti merchandise bisa begitu. Cuman belajarlah dari Oppo, Conan tuh keren banget, Evangelion, Realme dengan Dragon Ball, atau mungkin paling simpel Xbox dengan semua kolaborasi. Ini kenapa lo buat sebuah smartphone Infinix yang belakangnya cuma ada logonya Doctor Strange sama kotaknya, udah kagak ada lagi kayak jubah kayak apa kayak biar keren gitu, nggak ada. Jadi ya nggak akan kemana sih menurut gue. Tapi ya udahlah, kalau kalian suka Doctor Strange silahkan dibeli. Terus kita ngomongin Oppo tadi gue mention dikit. Oppo ini setelah ngeluarin Oppo Find N yang mendapatkan respon yang sangat positif ya dari banyak reviewer, karena lebih tepatnya sih lebih banyak kayak pengguna Twitter yang tech enthusiast, karena mereka ngerasa Find N ini lebih enak buat dipegang di tangan dibandingkan Z Fold. Bahkan Vivo punya foldable juga menurut gue mereka juga lebih perfect gitu kan. Oppo ini mau ngeluarin clamshell. Kalau kalian nggak tahu clamshell tuh kayak Z Flip. Dengan rumor ya, ini bakal Snapdragon 8 Gen 1 Plus, yang berarti kemungkinan besar dirilis di tahun ini, karena 8 Gen 1 Plus itu harusnya tahun ini. Cuman harganya itu sedikit lebih turun, jadi harganya sekarang tuh bukan lebih turun, maksudnya rumornya di 755 USD atau sekitar 11 juta, yang berarti sedikit lebih murah dibandingkan Z Flip 3 yang terakhir gue lihat tuh kemarin waktu bahas Pikachu tuh 13 juta. Jadi let's see apakah Oppo clamshell ini bisa membawa peruntungan untuk Oppo. Nah, ngomongin Samsung, Z Flip sama Z Fold juga dari kemarin kan sebenarnya nggak banyak rumor juga ya, karena mungkin nggak ada suatu hal breakthrough juga yang akan muncul ya. Tapi kalau kita ngomongin warna, Z Flip ini kemungkinan bakal ada warna light blue, jadi warna hijaunya bakal hilang, dan Z Fold ini bakal ada warna beige. Nah, jadi nggak ada warna hijau juga kemarin. Dan ini datang dari Rosyang, jadi kemungkinan besar tuh udah confirm, karena Rosyang ini emang sejak Peugeot Browser tidak ada, dia salah satu leaker yang paling bagus lah track recordnya, karena dia mainnya tuh di bagian display, jadi mungkin dia dapat informasi terkait yang lain. Terus kemungkinan dua-duanya tuh pakai Snapdragon 8 Gen 1 Plus, dan untuk update Z Flip 4 sendiri, ini katanya untuk layar luarnya itu bakal 2 inci ke atas. Kalau kemarin kan cuma 1,9, jadi sedikit lebih besar lagi. Gue lihat lama-lama nih Z Flip nih kayak Z Fold mini, jadi bisa-bisa nih Z Flip nih depannya layar doang, tok dalamnya bukanya layar lagi. Kemungkinan besar bakal kayak 1,5 layar dalam sebuah smartphone. Oke, ngomongin Snapdragon 8 Gen 1 Plus, ini juga rumor-rumornya seperti biasa, kita masih tahu chipset masih susah dan segala macam ya. Jadi akan delay. Ini kenapa ada rambut? Akan delay untuk second half. Jadi kemungkinan bakal agak berdekatan dengan 8 Gen 2 nanti, dan bakal agak mundur gitulah karena ya chipset baik lagi. Terus kita ngomongin iPod Nano.
Jadi iPod Nano itu sebuah produk yang udah lama banget. Ini datang sebenarnya dari buku former eksekutifnya Apple, namanya adalah Tony Fadell. Dia adalah inventor dari iPod sendiri di 2001. Sebenarnya ini lebih ke arah marketing promo bukunya. Cuman di sini kalian bisa dapat sedikit informasi dari dummy dari iPod sendiri, iPod Nano sendiri, yang ternyata sebelum ada iPhone X 10 tahun sebelumnya itu udah kepikiran untuk membuat sebuah iPhone dengan layarnya tuh edge to edge, jadi nggak ada button, nggak ada wheel. Tapi di situ kalian bisa lihat juga lah konsepnya, kayak ada dummy di mana ada wheel yang lebih gede dan segala macamnya. Jadi harusnya ini bisa membuktikan kalau smartphone tuh kayak, oh, under display kamera ini teknologi baru. Mungkin sudah kepikiran dari 10 tahun yang lalu, cuman mereka sedang ngedevelop aja untuk menjadi sebuah hal yang perfection. Terus kita ngomongin spekulasi harga dari iPhone 14. Spekulasi yang out of nowhere, nggak ada source pastinya, jadikan referensi aja. Tapi kalau dilihat dari patternnya, itu kemungkinan naik 100 USD semua atau sekitar 1,5 juta. Dimana sebenarnya karena nggak ada mini, jadi harganya iPhone 14 mini itu iPhone 14 sama 13 itu sama, karena kan naik 100 dari si mini. Jadi sama aja, dimana dia itu di iPhone 14 itu di 799 USD atau sekitar 11,6 juta. Terus iPhone 14 Max itu di 899 USD atau sekitar 13 juta. iPhone 14 Pro itu 1099 USD atau sekitar 16 juta. Dan terakhir iPhone 14 Pro Max di 1999 USD atau sekitar 17,4 juta. Yang tentu saja tidak mungkin, karena itu hanyalah harga prediksi pertama. Kalaupun itu terjadi, tidak mungkin, karena kalau masuk Indonesia kemungkinan nambah 3-4 juta. Jadi kemungkinan besar iPhone 14 Pro Max pasti startingnya sekitar 20-21 juta. 19 lah minimal. Kita lihat aja nanti. Nggak mungkin di 17,4. Ada pajak, ada bla 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 bla. Dan terakhir sebuah harapan yang kalian inginkan dan mungkin tidak akan, nggak tahu ya apakah akan terjadi, karena ini masih paten. Biasa paten ada kemungkinan harga sama enggak. Cuman akhirnya kemungkinan nih bakal ada iPad yang bakal pakai macOS. Jadi konsepnya begini. Kalau kalian tahu 2-in-1 laptop, di mana sebuah laptop tuh bisa jadi tablet dan juga bisa jadi laptop, kurang lebih seperti itu. iPad ini kalau kalian tempelin ke si keyboardnya, ini bakal pakai UI yang likely itu macOS. Jadi mirip tapi bukan macOS sepenuhnya. Tapi kemungkinan besar aplikasi-aplikasinya bisa. Tapi kalau kalian lepas, dia akan jadi iPad OS lagi. Ini konsep yang menarik dan sangat diharapkan semua orang. Gue rasa banyak loh yang kepikiran kayak harusnya iPad tuh bisa dibikin jadi macOS. Nah, dengan adanya paten ini berarti ada secercah harapan bahwa hal ini bakal terjadi. Cuma kita tidak tahu kapan Apple akan memutuskan hal itu, karena MacBook-nya takutnya nggak laku. Oke, that's it untuk news minggu ini. Selamat Lebaran semuanya, udah selesai ya. Tapi ya udah, selamat Lebaran sekali lagi. Kemarin gue lupa ngucapin, habis gue syuting baru ngucapin, jadi gue lupa. Sampai jumpa di news berikutnya. Bye bye guys.